Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10, berjumpa kembali dalam video pembelajaran trigonometri 1, bagian dari kelanjutan yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saya berharap anak-anak tetap semangat, kemudian belajar di rumah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan memang harus banyak tinggal di rumah, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa selalu berdoa dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Baik, mari kita masuk pada materinya. Kembali Bapak sampaikan bahwa perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini kompetensi dasarnya termaktub di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, bahwa setelah belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini, maka diharapkan siswa mempunyai kemampuan ini, yaitu yang 37 dan 47. 37 adalah kemampuan kompetensi pengetahuan, kemudian ini adalah kompetensi keterampilannya. Jadi kompetensi pengetahuannya mengatakan menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian keterampilannya mengatakan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Baik, kita lanjut. Anakku sekalian, mengingatkan kembali beberapa video yang lalu sudah Bapak sampaikan pada definisi perbandingan trigonometri. Yang pertama adalah sinus suatu sudut. Jadi apabila segitiganya ini ABC, lalu yang mau dicari adalah perbandingan trigonometri untuk sudut C, maka alangkah baiknya kalian dari segitiga siku-siku itu mengenal sisi-sisinya kembali, ya, mengenal sisi-sisinya kembali. Segitiga siku-siku di mana letaknya di depan sudut C, yaitu sudut yang mau dicari perbandingan trigonometrinya, itu adalah sisi depan. Jadi selalu. Nah, sebab nanti kalau misalnya sudut lancipnya kita pilih A, maka sisi depannya menjadi ini, BC. Nah, jadi yang perlu dihafalkan ketika kita mau mencari sisi depan apabila sudutnya C, ya berarti sisi depan adalah sisi di depan sudut lancipnya itu. Sehingga di sini adalah AB. Ini sisi depan. Kemudian yang kedua, rumusnya atau menghafalkannya, di depan sudut siku-sikunya itu pasti sisi miring. Ingat kemarin dalam segitiga siku-siku ada sisi depan, ada sisi miring, dan sisi samping. Dan otomatis yang terakhir berarti adalah sisi samping. Oke, sekali lagi, di depan sudut lancipnya adalah sisi depan, di depan sudut siku-siku selalu sisi miring, kemudian sisa satu berarti sisi samping. Kemudian Bapak ingatkan kembali, sin itu adalah rumusnya sin demi, artinya sin adalah depan per miring. Cos adalah kosami, berarti cos adalah samping per miring. Kemudian tangen adalah tandesa, berarti sisi depan per sisi samping. Ya. Kemudian kita lanjut, 3 lagi adalah sebagai berikut yang disebut dengan kosekan. Nah, ya, kosekan itu definisinya adalah sisi miring per sisi samping. Anak-anak masih ingat? Kalau samping per miring kan apa? Sin, ya. Jadi ternyata kosekan itu kebalikan daripada sin. Ya, kenapa?
karena kosekan adalah miring per sisi samping, sisi miring per sisi samping. Oleh karena itu, kosekan juga boleh ditulis sama dengan sepersin. Ini mohon maaf, ini salah, seharusnya ini sin, bukan kos. Jadi sekali lagi, kosekan adalah sepersin. Kemudian sekan itu didefinisikan sisi miring per sisi samping. Nah, masih ingat anak-anak? Ketika sisi samping per sisi miring, kemarin adalah cos. Oleh karena itu dikatakan bahwa sekan itu adalah kebalikan daripada cos, sehingga ditulis sekan adalah sepercos. Jadi kalau kosekan adalah sepersin, kemudian sekan adalah sepercos, dan kotangen itu didefinisikan sisi samping per sisi depan. Masih ingat anak-anak kemarin, sisi depan per sisi samping adalah tangan. Oleh karena itu, kotangen adalah kebalikan daripada tangan, sehingga boleh ditulis kotangen adalah sepertangan. Ya, lebih jelasnya boleh kalian lihat penjelasan lebih detail di sini. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa kosekan adalah sepersin, kemudian kosekan sepersin, sekan adalah seperkos, dan kotangen adalah sepertangen. Nah, ini Anda lihat di sini. Jadi sekali lagi, dari definisi-definisi tadi, maka yang terpenting yang harus dipahami bahwa pada setiap segitiga siku-siku selalu berlaku hubungan ketiga sisinya diatur dalam teorema Pythagoras, yang bunyinya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi kalau segitiganya seperti ini, ya, rumusnya ini bisa berubah-ubah tergantung nama sisi-sisinya. Anda lihat bahwa sisi miringnya ini adalah B, sisi A berarti adalah sisi samping, C-nya adalah sisi depan. Sehingga kalau B kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat yaitu B kuadrat sama dengan dua kuadrat sisi-sisi siku-siku yang lain ditambahkan. Nah, mudah dipahami kenapa di sini adalah sekan itu adalah kebalikan dari cos, atau cos adalah kebalikan daripada sekan. Bisa kita jelaskan seperti ini, bahwa cos alfa, ya, dari gambar ini adalah A per R. Maka kalau ditanyakan A-nya saja, A-nya ini rumuskan berubah R kali cos alfa, atau cos alfa kali R, ya, R kali cos alfa. Sedangkan sekan alfa itu adalah R per A, sehingga sekan alfa kan boleh ditulis R per A, A-nya diganti dengan R cos alfa. Ya, kemudian R-nya dicoret, R-nya ini sama, pembilang dan penyebut coret jadi satu pembilangnya, sehingga sek alfa adalah seper cos alfa. Nah, ini asal usulnya kenapa sekan adalah sama dengan seper cos atau kebalikannya. Atau sebaliknya, kalau ditanyakan cos alfa, cosnya ini pindah sini, sekannya pindah penyebut jadi ini. Jadi cos alfa sama dengan seper sek alfa. Nah, ini Anda bisa membuktikan atau menentukan kenapa sekan alfa adalah sepercos atau cos adalah sepersekan. Dengan cara yang sama, maka kalian akan mendapatkan nanti hubungan antara cosec dengan sin. Jadi cosekan alfa adalah sepersin alfa, atau sin alfa sama dengan sepercosec alfa. Nah, ketika Anda uraikan dengan cara yang di atas, maka Anda menemukan dua hubungan yang di bawah ini. Sehingga yang terakhir, kot alfa atau kotangen alfa adalah sepertangen alfa, atau tangen alfa adalah seperkot alfa. Kita lanjut anak-anak. Kembali Bapak ingatkan, untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut lancip pada segitiga siku-siku, ini yang penting di sini, yang harus dipegang nih ya, sebagai rumusnya istilahnya. Jadi kalau tadi sudutnya itu alfa, ya,
ketika sudut lancipnya dirubah dengan theta, maka sisi depannya berubah. Ya, sisi depannya berubah, sisi miringnya tetap, sisi sampingnya berubah. Jadi ketika sudut lancipnya bukan alfa tapi berubah theta, maka yang berubah adalah sisi depan dan sisi samping, sisi miringnya selalu tetap. Sehingga kalau ditanyakan cos, kemudian sin, tangen, sekan, dan kosekan dan ini kotangan ya, bukan kotangan, maaf ini salah. Kotangan theta adalah tinggal melihat segitiga siku-sikunya. Sehingga berlaku kosek theta adalah sepersin atau sin adalah seper kosek theta, kotangan adalah sepertangan atau tangan adalah seper kotangan sama. Baik, kita telaah contoh soal berikut anak-anak. Diberikan segitiga siku-siku ABC, jadi ini ada segitiga siku ABC pada gambar ini. Siku-sikunya di B, Anda lihat di sini sisi B. Jika panjang sisi AB itu adalah 3 satuan, kemudian BC-nya 4 satuan, yang ditanyakan adalah sin A, cos C, dan tangen A. Ya. Ketika semua sisinya udah diketahui panjangnya, maka keenam rumus itu akan tentu dengan mudah bisa kita cari dengan catatan bahwa ketika panjang sisinya ini diketahui. Nah, yang jadi masalah dalam kasus soal ini, dalam contoh soal ini, sisi miringnya belum ada. Ya, oleh karena itu kembali tadi bahwa erat sekali perbandingan trigonometri dengan teorema Pythagoras, yaitu yang mengatur hubungan ketiga sisi segitiga siku-siku. Nah, karena sisi miring yang belum ada, maka sisi miringnya dicari dulu panjangnya dengan teorema Pythagoras. Maka dari sini Anda lihat yang sebelah kiri, AC kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat adalah 9 tambah 16, AC kuadrat 25, AC-nya adalah 5. Kemudian kalau Anda bertanya, lupa min 5 masuk enggak? Min 5 kali min 5 kan 25. Ya, tentu dalam panjang segitiga kan tidak ada negatif. Nah, satuan panjang itu tidak ada negatif, sehingga yang diambil adalah 5-nya saja. Nah, dengan demikian, semua sisinya jadi diketahui. Yaitu sisi depannya adalah, kalau di sini A, ya, kalau sini yang di A, berarti sisi depannya adalah 4. Sisi sampingnya 3. Kalau seandainya sudutnya C, sisi depannya adalah 3, sisi sampingnya 4. Sisi miringnya 5 tadi ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal menjawab pertanyaan ini ketika sudah diketahui bahwa AC-nya 5. Berarti semua sisinya sudah ada. Dengan demikian, semua rumus perbandingan sudutnya itu bisa kita kerjakan atau kita jawab. Misalnya di sini yang ditanyakan adalah sin A, maka yang dilihat adalah sudut lancipnya dulu, sudut A. Sin itu adalah depan per miring, berarti depannya ini. Ya, 4, miringnya adalah 5, makanya di sini sin A adalah 4/5. Cos C, berarti kan sudutnya berubah dari A menjadi C ya, berarti C di sini, sudut lancip yang satunya. Anda lihat yang ditanyakan adalah cos. Cos itu adalah apa? Cos sami, samping per miring, ya. Berarti ini depan, di sini dia, sampingnya berarti 4, ya. Oh, sorry. Untuk C, panjang sisi samping. Wah, ini ada kesalahan ya. Jadi kalau di sini C, ini adalah ya samping per miring ya. Ini harusnya sampingnya ini adalah 4/5 juga ini harusnya. Ya, nggak ada kesalahan di buku ini. Kemudian tangan itu adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Oh, ini mungkin bukan C ya, ini mungkin yang dimaksud ini A juga nih. Ya, kalau cos A berarti samping, oh iya. Ini mungkin bukan cos C tapi cos A, berarti samping per miring 3/5 ya, oke. Ini bukan C ya. Nah, tapi mau ditanyakan C nggak masalah. Berarti kalau cos ya cari samping per miringnya.
Oke, ini betul ketika ini bukan cos C tapi cos A juga. Tangan A itu adalah, tangan itu rumusnya apa? Tan desa, depan per samping. Berarti untuk sudut A depannya adalah 4, sampingnya adalah 3, 4 per 3. Nah, demikian anak-anak, di sini ada kesalahan tadi ya. Jadi kalau lihat jawabannya ini bukan cos C tapi cos A. Jadi sin A, cos A, dan tangan A. Baik, kita lanjut anak-anak. Contoh berikutnya, contoh soal berikutnya. Perhatikan segitiga siku-siku di samping, diketahui tangan M adalah 16 per 30. Kemudian tentukan sin M dan cos M. Ya, oke. Kita letakkan yang diketahui ini, sisi-sisi yang diketahui dari rumus tangan M ini. Kita tahu bahwa tangan M itu adalah sisi tan desa, depan per samping. Berarti depannya 16, sampingnya 30. Untuk sudut M, depannya berarti ini 16, Anda lihat ini 16. Berarti sampingnya ini, maka ada 30. Nah, yang belum ada adalah depan siku-siku, adalah sisi miring. Nah, maka pergunakan teorema Pythagoras untuk mendapatkan sisi miringnya, yaitu KM. KM kuadrat berarti 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat, 256 ditambah 900, KM kuadrat 1156, KM-nya adalah 34. Dengan demikian, ketika sisinya sudah diketahui, maka yang ditanyakan adalah apa? Tangan M. Yang ditanyakan adalah sin M. Sin itu adalah apa? Sin demi. Berarti depan per miring. Berarti depannya tadi untuk M adalah 16. Maka 16 per 34. Ya, 16 per 34. Kita lihat 16 per 34 ya. Kemudian kita lihat nih, 16 per 34. Cos M-nya adalah berarti apa? Cos itu rumusnya adalah cosami. Ya, samping berarti 30 per miring 34. Di sini ada penjelasan, perlu diketahui bahwa yang dimaksud atau disebut sisi pada suatu segitiga siku-siku tidak selalu miring, tetapi sisi miring selalu di hadapan sudut siku benar. Artinya, posisi sisi miring dalam segitiga siku-siku itu tergantung gambarnya. Bisa jadi posisi yang lurus tegak itu menjadi sisi miring. Ya, yang penting tadi rumusnya, ya, bahwa di depan sudut siku-sikunya itu pasti sisi miring. Di depan sudut lancip yang ditanyakan pasti itu adalah sisi depan. Dan satunya berarti sisi samping. Itu aja rumusnya. Baik. Beberapa soal anak-anak, di sini ada 10 soal. Di antara ini ya Anda coba pelajari baik-baik. Kemudian ada soal berikutnya nomor 4, nomor 5, nomor 7 ya, seperti ini. Nanti bisa dicoba, mana yang bisa dicoba, nanti yang nggak bisa kita bahas bersama-sama. Di sini ada 10 soal ya, yang nanti bisa kalian dicoba dulu. Nanti bila mana ada kesulitan silahkan komen ya, nomor berapa yang harus dicoba. Tapi saya berharap kalian mencoba terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada video ini. Tetap semangat, berjuang untuk menjadi yang terbaik. Sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.